Langit senja berwarna oranye keemasan saat aku pertama kali melihatnya. Wulan, istri kakakku, berdiri di balkon rumah dengan anggun. Rambut hitam panjangnya tertiup angin, membingkai wajah cantiknya yang dipenuhi pesona dewasa. Aku baru saja kembali dari luar kota setelah bertahun-tahun merantau, dan saat itu, aku sadar bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sulit aku abaikan. "Reza, sudah lama nggak ketemu," serunya riang saat melihatku melangkah ke dalam rumah. Aku tersenyum canggung, berusaha mengabaikan debaran jantungku. Wulan bukan hanya cantik, tapi juga memiliki karisma yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam caranya menatap, caranya tersenyum, sebuah daya tarik yang membuatku gelisah. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering menghabiskan waktu di rumah kakakku. Kadang aku membantu Wulan memasak di dapur, kadang kami mengobrol ringan di ruang tamu, terkadang berbincang santai di teras saat kakakku sedang sibuk bekerja. "Apa kamu betah di sini?" tanyanya suatu malam, saat kami duduk di teras sambil menikmati kopi. Aku mengangguk. "Betah, apalagi ada yang bikin nyaman di rumah ini," ujarku setengah bercanda. Dia tertawa pelan, tapi aku bisa melihat ada kilatan di matanya. Entah apa itu, penasaran, ketertarikan, atau hanya perasaanku saja. Seiring waktu, batas-batas mulai kabur. Sentuhan kecil yang dulu terasa biasa kini menjadi momen yang menegangkan. Tangan kami bersentuhan saat mengambil piring, matanya terkunci dengan mataku sedikit lebih lama dari seharusnya. Suatu kali, aku melihatnya mengenakan gaun tidur satin saat larut malam di dapur, dan aku harus berpaling cepat agar tidak terbawa arus pikiran liar. Semuanya mencapai puncaknya pada malam saat listrik padam. Kakakku sedang dinas luar kota, meninggalkan aku dan Wulan sendirian di rumah. "Wulan, kamu di mana?" panggilku dalam kegelapan. "Aku di sini," suaranya terdengar dekat, lebih dekat dari yang kuperkirakan. Saat petir menyambar, aku bisa melihat siluetnya yang hanya mengenakan daster tipis. Aku menelan ludah. Ruangan terasa panas meski hujan turun di luar. "Aku takut petir," bisiknya. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan, dan dia menggenggamnya erat. Tubuhnya gemetar, mungkin karena takut, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Detik itu, aku tahu kami berdua sedang berdiri di tepi jurang yang berbahaya. Aku mencoba menjaga jarak setelah malam itu, tapi Wulan tidak. Dia semakin sering mendekat, entah sadar atau tidak. Aku melihat tatapan matanya, merasakan kehangatan tubuhnya saat dia berdiri terlalu dekat. "Reza," suaranya bergetar suatu malam saat kami bertatapan di dapur. "Kamu pernah merasa ingin sesuatu yang tidak seharusnya?" Aku tidak bisa menjawab. Nafasku berat, dan aku tahu jika aku melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Namun sebelum sesuatu terjadi, dering telepon memecah keheningan. Kakakku menelepon, suaranya penuh kehangatan saat berbicara dengan Wulan. Aku melihat wajahnya berubah, dan seketika aku tersadar, permainan ini berbahaya. Aku harus memilih, antara melawan godaan atau menghancurkan segalanya. Setelah malam itu, aku berusaha menghindari Wulan sebisa mungkin. Aku lebih sering keluar rumah, mencari kesibukan, apa saja yang bisa menjauhkan pikiranku darinya. Tapi sekeras apapun aku mencoba, godaan itu tetap ada. Suatu sore, saat aku baru pulang, aku melihatnya berdiri di depan cermin di ruang tamu. Dia mengenakan gaun panjang yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. "Bagaimana, cantik enggak?" tanyanya tiba-tiba, menatapku melalui pantulan cermin. Aku terdiam. "Kakak pasti suka," jawabku dengan suara tertahan, mencoba mengalihkan pikiranku dari bayangan yang berbahaya. Dia berbalik dan tersenyum samar. "Aku nggak tanya soal dia, Reza." Dadaku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar sadar akan ketegangan yang menggantung di antara kami? Aku menelan ludah, lalu buru-buru pergi ke kamar. Tapi sebelum aku bisa masuk, dia menahan lenganku. "Jangan menghindar, Reza," bisiknya lembut, suaranya begitu dekat. "Aku tahu kamu merasakannya juga." Aku berusaha menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan akal sehat yang tersisa.
Kita nggak boleh, Wulan. Dia menggigit bibirnya, menatapku dengan mata yang penuh emosi. Aku tahu, tapi perasaan ini nggak bisa hilang begitu saja. Malam itu, hujan turun deras. Kakakku belum pulang dari perjalanan dinasnya. Aku berbaring di tempat tidur, berusaha tidur, tapi pikiranku kacau. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk pelan. Aku bangun dan membukanya. Di depanku, Wulan berdiri dengan wajah penuh keraguan, tubuhnya hanya dibalut kaos tidur yang tipis. Aku nggak bisa tidur, bisiknya. Aku menelan ludah. Wulan, ini nggak benar. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, dia melangkah maju dan menempelkan jemarinya di bibirku, menghentikanku. Matanya menatap mataku dalam-dalam, mencari sesuatu, jawaban, kepastian, atau mungkin hanya alasan untuk tetap di sini. Biarkan aku di sini sebentar aja, pintanya. Jarak di antara kami terlalu dekat. Aku bisa merasakan hangat napasnya, aroma tubuhnya yang lembut bercampur dengan wangi hujan dari luar. Hanya butuh satu langkah lagi, dan segalanya akan berubah selamanya. Aku bisa menyerah pada godaan, atau menarik diri sebelum terlambat. Saat itu, aku berpikir tentang kakakku, orang yang selalu mendukungku, yang mempercayaiku. Aku ingat bagaimana dia berbicara tentang Wulan dengan penuh cinta, bagaimana dia berjuang untuk membahagiakannya. Aku menutup mata, mengumpulkan seluruh tekadku, lalu perlahan melepaskan jemari Wulan dari wajahku. Kamu harus pergi, Wulan, bisikku, suaraku nyaris bergetar. Matanya berkaca-kaca, tapi dia mengangguk. Tanpa kata-kata lagi, dia berbalik dan melangkah keluar, meninggalkanku dengan dada yang sesak. Saat pintu tertutup, aku tahu aku telah mengambil keputusan yang benar, meski itu menyakitkan. Karena ada godaan yang tidak seharusnya dimenangkan. Malam itu, aku duduk termenung di dalam kamar, mendengar rintik hujan jatuh membasahi bumi. Pikiranku berkecamuk, penuh dengan bayangan tentang Wulan, tentang tatapan matanya, tentang sentuhannya yang singkat tapi membekas, tentang desir halus yang selalu muncul setiap kali aku berada di dekatnya. Aku tidak bisa memungkiri bahwa aku menginginkannya. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang menarikku begitu dalam. Seolah-olah dia adalah bagian dari kisah hidupku yang belum selesai, yang ingin kujalani tanpa peduli akan risikonya. Tapi aku tahu, di dunia ini, tidak semua keinginan bisa diwujudkan. Tidak semua rasa harus diperjuangkan. Ada hal-hal yang, seindah apapun, tetap harus ditinggalkan. Saat aku menutup mata, aku membayangkan masa depan yang berbeda, sebuah dunia di mana aku memilih jalan yang salah, di mana aku menyerah pada godaan dan menghancurkan segalanya. Aku bisa melihat luka di mata kakakku, kehancuran dalam keluarganya, dan mungkin juga penyesalan di mata Wulan sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku telah membuat pilihan. Esok paginya, aku bangun lebih awal, mengemasi barang-barangku, dan memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam pusaran perasaan yang tak seharusnya ada. Saat aku keluar dari kamar, aku melihat Wulan berdiri di ujung koridor. Kamu pergi, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku mengangguk, ini yang terbaik. Dia tersenyum samar, tapi aku bisa melihat kesedihan di matanya. Mungkin sama seperti yang kurasakan. Aku melangkah mendekatinya, lalu dengan lembut, aku menyentuh bahunya untuk terakhir kali. Jadilah istri yang baik untuk kakakku. Dia sangat mencintaimu. Dia mengangguk pelan. Lalu tanpa kata-kata lagi, aku melangkah pergi. Saat aku berjalan keluar rumah itu, aku tahu aku telah meninggalkan sesuatu di sana, perasaan yang tak pernah bisa kuceritakan, keinginan yang tak pernah bisa kupenuhi. Tapi aku juga tahu, dengan melepaskannya, aku telah menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memiliki. Kadang, cinta sejati juga tentang melepaskan.